Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'dzuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah sebagai rasa syukur, melaksanakan semua perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangannya Allah semampu kita. Insya Allah kita akan menghadap Allah kelak dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kita sangat prihatin kalau melihat kejadian-kejadian yang ada di medsos yang menimpa anak-anak kita, yang mereka sebagai generasi kita masa depan dalam masa yang masih sangat muda, mereka sudah melakukan perbuatan yang bukan lagi kasus anak-anak, tetapi mereka sudah mulai melakukan perilaku kriminal. Kalau dulu anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang wajar sebagai anak-anak, tapi sekarang banyak peristiwa itu dilakukan oleh mereka dalam kasus perbuatan pelanggaran kejahatan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara, yang harus kita perhatikan dengan serius. Kita didik anak kita didik pelajaran dengan memberikan akidah yang murni, akidah yang baik, dan akhlakul karimah, sehingga mereka akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang terlarang. Di samping itu mereka juga akan bisa melakukan perbuatan yakni akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, memang berat. Zaman sekarang kita harus mempunyai trik atau terobosan untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak zaman sekarang ibarat menggiring domba di tengah kawanan serigala. Sedikit lengah, habislah domba kita dimakan serigala. Karena mereka dalam kondisi yang labil, dalam proses mencari bentuk, pengaruh teman dan lingkungan sangat menentukan di dalam pembentukan karakter mereka. Lingkungan yang baik tentu saja tidak muncul dengan sendirinya, karena harus diciptakan. Lingkungan yang paling
dominan terhadap pembentukan karakter anak adalah yang pertama adalah rumah kita. Rumah sendiri adalah tingkat pertama untuk membentuk karakter anak-anak kita. Kemudian sekolah, kemudian lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan anak-anak kita sendiri. Karena itu kita harus merenungkan ayat yang di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Qu anfusakum, jagalah dari siksa api neraka. Artinya segala macam yang dilarang oleh Allah yang akan mengantarkan anak-anak kita ke api neraka maka harus kita hindarkan. Nah, oleh karena itu kita harus prihatin bagaimana cara membentuk anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya, yakni wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Law taraku, manakala seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka zuriyatan di'afan, anak turun yang lemah, khafu alaihim, mereka takut, wal yattaqullah, maka kita harus selalu berpedoman kepada aturan-aturan ketakwaan kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kita selalu berkata baik. Hadirin yang berbahagia, Allah sudah memberikan lampu bahwa kita hendaklah takut ketika meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, dhaif, lemah keimanan, lemah fisiknya, lemah jiwanya, lemah ekonominya, dan juga lemah kedudukannya. Dalam ayat ini memang tidak semata-mata ditujukan kepada lemah ekonomi, karena ternyata lemah ekonomi akan berakibat kepada lemah pendidikan, lemah fisik, lemah jiwa, dan lemah-lemah yang lain yang akan diderita oleh generasi-generasi kita apabila dalam bidang ekonomi itu tidak bisa dijamin. Maka di dalam ayat ini, dengan lemahnya sifat-sifat tersebut, maka mereka menjadi tertindas, yakni mustad'afin. Mereka menjadi orang-orang yang tertindas karena lemahnya. Kita bayangkan kalau lemah ekonomi, kita bayangkan kalau lemah akidah, kita bayangkan kalau lemah fisik, kita bayangkan kalau lemah kedudukan di dalam masyarakat. Semuanya ini akan membuat mereka menjadi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mustad'afin. Oleh karena itu, mari kita, dalil-dalil itu adalah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua, yakni kita mencari terobosan bagaimana supaya anak-anak kita mempunyai karakter-karakter yang terpuji, yakni karakter agamis yang mereka tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka supaya tidak lemah segalanya, yang bisa ditafsirkan berbagai macam kelemahan yang ada pada diri anak kita. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang memasuki tahun baru
tahun ajaran baru. Seminggu lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Oleh karena itu kita sebagai orang tua kewajiban untuk memilih, untuk memasukkan anak-anak kita di dalam lembaga-lembaga yang andal. Bukan lembaga-lembaga yang mengutamakan kriteria keduniawiaan. Sekarang banyak sekali orang tua kita yang menyesal karena dulunya ketika memasukkan anaknya memilih sekolah-sekolah yang favorit, tidak memperhitungkan apakah di situ ada pendidikan tauhid yang bagus, adakah pendidikan agama yang baik, atau pendidikan akhlakul karimah yang baik. Setelah mereka menjadi orang yang berhasil, terutama dalam bidang ekonomi, tetapi dia miskin dalam bidang agama maupun akhlak, maka orang tuanya menjadi merasa kehilangan. Untuk bertemu dengan anaknya saja sudah sulit sekali. Apalagi bertemu SMS saja tidak pernah. Barulah orang tua kita merasa bahwa dulu pilihan itu adalah keliru karena tidak mengutamakan pendidikan agama. Hadirin yang berbahagia, kita harus memilih pendidikan anak yang kondusif untuk perkembangan iman dan otak anak-anak kita. Bukan membiarkan anak-anak tanpa penguasaan atau pengawasan dan pembatasan terhadap terutama permainan maupun tontonan-tontonan, termasuk situs internet video yang mereka gemari. Aktivitas apa yang mereka gemari? Hadirin, mereka berjam-jam di depan handphone. Kita melihat sendiri, apakah ada sekarang anak yang sedang bermain handphone, kemudian dipanggil oleh orang tuanya, entah ibu entah bapak, kemudian langsung menjawab dan mendatangi ibunya? Jarang kita lihat. Mereka lebih mengutamakan handphonenya. Baru 2 kali, 3 kali setelah orang tuanya dengan nada yang keras, baru mereka terpaksa. Ada apa bu? Ada apa ayah? Tidak langsung dia tangkap apa yang dimaksud oleh ibu dan ayahnya memanggil dia. Maka kita sebagai orang tua sangat prihatin. Permasalahan ini mungkin dahulu orang tua kita tidak pernah merasakan. Tidak ada anak dulu yang berani mengundur panggilan orang tua atau memperlambat. Begitu dipanggil, biasanya kita langsung dalam, ada apa ibu? Sana misalkan disuruh apa, langsung suruh mandi, atau mungkin suruh membelikan gula, katakan gitu. Kalau dulu kita langsung, tapi anak sekarang Masya Allah, kalau diperintah itu rasanya hati kita terkena ya, hati kita menjadi luka. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita berdiskusi kepada anak-anak setelah mereka berjam-jam melihat handphone, materi apa, film apa yang dilihat? Bagaimana kita diskusi dengan mereka, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan kita nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam pendidikan anak-anak, dan pemimpin di dalam mengarahkan keluarganya. Maka pertanyaan yang akan dibintakan oleh Allah adalah kaitannya dengan tugas kita sebagai orang tua. Karena mereka adalah diberikan, diserahkan kepada kita dalam keadaan yang suci. Di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tiap anak lahir itu dalam keadaan yang fitrah. Mereka seperti kertas putih,
akan dibuat merah hijau, akan dibuat orang mereka beragama Yahudi, Majusi atau agama yang lain, mereka terserah kepada kedua orang tua. Maka dari hadis ini kita berarti diwajibkan untuk memberikan warna pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak sesuai dengan firman Allah atau perintah-perintah yang ada di dalam syariat Islam. Pilihlah sekolah yang menanamkan akidah yang benar, akhlakul karimah, dan awasi teman-teman mereka. Banyak sekali karena sekolahnya baik, akhlaknya baik, tapi karena pergaulannya jelek, mereka kemudian menjadi jelek. Dalam mendidik kita juga jangan terlalu keras. Terlalu keras mereka takut di depan kita, tapi di belakang kita mereka ngece. Mereka memecahkan persoalannya dengan hal-hal yang tidak bersifat agamis, tetapi mereka memecahkan masalah larinya ke dukun, hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Sekali lagi, maka upaya orang tua, marilah untuk menghadapi tahun ajaran baru, mari kita pilih sekolah-sekolah yang menanamkan akidah Islam yang benar sejak dini. Karena kalau sudah kadung, sudah menjadi anak dewasa, apalagi dewasa. Anak sekarang SMP aja sudah berani membantah. Na'udzubillah min dzalik. Berikan contoh akhlak yang terpuji. Jangan berikan perbuatan-perbuatan yang tercela. Yakni kita harus memberikan uswatun hasanah. Pilih sekolah yang akidah tauhidnya benar, baik SD, SMP maupun SMA, ataupun perguruan tinggi, di mana di situ ditanamkan nilai-nilai Islam. Selalu awasi teman-teman mereka, kemana mereka bermain dan kemana mereka bergaul. Ajari sholat sejak kecil, karena zaman kita sekarang beda dengan zaman anak-anak, dan juga berbeda dengan zaman orang-orang kita dulu. Kembali kepada persoalan kewajiban tadi, maka kami mengajak kepada kita semuanya masing-masing, kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita, khususnya dalam bidang pembentukan karakter, yakni karakter agama maupun karakter ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.